Anggaran itu kan direncanakan. Iya, kan udah terencana. Direncanakan akan dikeluar segitu Ya. 2024 pas momentum. Masalahnya teknis Beres. distribusinya itu yang Ya kalau agak kalau lain. masih tepat guna itu terus nama-namanya jelas itu mungkin masih di tracknya. Dari kemarin ini bela Tristal 2 gitu. Bukan. Kalau akses gampang, Ya. cuman Harganya harganya bersahabat apa? Alhamdulillah masih bersahabat ya. Kayaknya dapat bansos. Bansos. Aduh, dari tadi alhamdulillah terus. Bansos. Gerces plong ini ya, otaknya ada. jahe. Kalau jahe mahal loh sekarang nih. Wah. Harganya berapa sekarang, Mas? Kan dapat bansos Pak ini. Jahe bansos. Jahe harganya berapa sekarang? Beli jahe ini 50.000 per kilogram. Jahe. Ngeri. Merah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gorong-gorong, jumpa lagi bersama kami di NU Underline. Semoga kita semua tetap sehat, tapi kalau bahagia tidak tahu. Nah, ini sekarang kita seperti biasa, tapi ada satu narasumber yang sedang sakit, mohon doanya, semoga lekas sembuh. Tapi alhamdulillah muncul di hadapan layar. Inilah seorang editor yang selama ini ngupak-ngupak di belakang layar, dan omon-omon baru nikah. omon-omon juga beliau baru menikah nih. Nah, gimana perasaan menikah ini? Bahagia ya? Bahagianya terutama kalau dihadapkan, biasanya kalau pengantin baru itu kan sudah mulai berkeliling di pasar belanja gitu ya. Gimana harga-harga di pasar sayuran gitu? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Kok bersyukur malah. Soalnya dekat pasar jadi gampang aksesnya gitu. Kalau akses gampang, Ya. cuman Harga. harganya Harganya. bersahabat apa? Alhamdulillah masih bersahabat ya. Kayaknya dapat bansos. Bansos. Aduh, dari tadi alhamdulillah terus. Bansos. Buat bansos ya? Ya enggak lah, gaji editor kan tinggi. Oh iya. Naikkan gaji editor. Gaji editor. Oke, kali ini kita akan membahas tentang harga bansos. Akan ngomongin soal isu bansos yang semakin gencar, dan memang itu jadi perbincangan publik. Dengan biasa seperti lalu-lalu kita akan berbincang dengan bapak-bapak ini. Bansos yang sebenarnya itu program baik, tetapi sepertinya belakangan dimaknai berbagai macam makna lah, tergantung perspektifnya. Di sini akan kita obrolkan nih. Kira-kira bansos yang beredar ini suatu hal yang wajar karena itu merupakan program pemerintah, atau ada sedikit celah ke arah sana gitu. Monggo. Tapi ngomong-ngomong, Menteri Sosial kemana ya? Iya itu. Ini berapa kali Menteri Sosial nggak pernah muncul ya, Menteri makanya itu. Sosial sebagai Ibu lembaga Risma. resmi, Ya. sebagai lembaga resmi pembagi bansos, sekarang Iya. nggak pernah nongol. Iya. Padahal kan beliau terkenal sekali ketika di Surabaya, sangat turun ke lapangan, Iya, iya. cuci Orang-orang lapangan ya. mobil, nyapu jalanan. Menteri Risma hari ini. Tapi Sekarang hari nggak ini ada. ya, itu makanya bansos ini kok kalau emang program pemerintah malah bukan dilakukan oleh Menteri. yang berwenang. Tapi emang bansos. Bu Risma ini kan kader PDIP ya. Iya. Udah PDIP inilah, PDIP full lah. Jangan-jangan Jangan-jangan ya. jangan. Karena kalau yang membagi Bu Risma mungkin bisa jadi disalahartikan. Kesannya Mungkin supaya lebih netral yang bagi yang lain gitu mungkin. Gitu ya, alih-alih ya gitu. Iya. Justru malah menimbulkan banyak tafsir di masyarakat. permasalahan yang lainnya justru dari kepala negara, yang mana kepala negara putranya mencalonkan sebagai cawapres. Jadi ada intervensi kuat dari kepala Iya. negara ya. Jadi bingung harusnya siapa yang membagikan. Bu Risma takut 03, kepala negara takutnya 02. Jadi siapa yang berhak membagikan bansos? Padahal kepala negara sampai hari ini masih PDI kan statusnya.
Nggak tahu sih. Gimana Kiai? Bahas ini. Enggak, masalahnya begini. Momennya pas atau tidak? Apalagi kan ini anggarannya 11,2 triliun. 11,2 triliun Anggaran 11,2 triliun. untuk tahun 2024. Apa? Ya untuk per 3 bulan ini kan Januari, Februari, Maret. Seharusnya biasanya Maret. Ya, Ini ya. diajukan Februari sudah diturunkan. Ya, ya, ya. Infonya dari teman kita bukan 11. Berapa? Bukan 11, 496,8 triliun. Oh, Ya tapi untuk yang sekarang ini, yang untuk periode ini 11 triliun. Untuk Januari hingga Maret, Maret, iya, untuk Januari sampai Maret ini 11,2 triliun. 498 untuk Periode Januari sampai Maret. oh, lebih banyak lagi ya? ya selama 1 tahun ini pokoknya dibagikan periode pertama Januari sampai Maret. Tapi sebelum itu ini dulu kita melihat selama periode Jokowi memimpin sebagai presiden, ini nilai bansos itu tertinggi kali ini. Waktu COVID itu memang nominalnya tertulis lebih tinggi 498 T Triliun, tapi itu dibagi dengan buat peningkatan ekonomi nasional, penanganan ekonomi nasional. Iya. Nah sekarang 496,8 T itu khusus untuk perlindungan sosial, khusus bansos. Datanya itu. Nah yang menjadi persoalan karena ini di tahun politik, ya. Di tahun politik Jokowi akan bagi-bagi bansos, kemudian diduga ya Jokowi berpihak kan gitu ya. Mau tidak mau, Diduga Jokowi memanfaatkan berpihak kepada salah satu paslon. Ini yang menjadi perbincangan di publik nih, masalah nih bansos. Bisa jadi ada penyelewengan dan lain-lain. Itu yang menjadi sorotan. Apalagi ya dinamika politik ini kan. Betul. Misalkan ada paslon 02 ketika kampanye ternyata sepi. Kan baru kali ini survei tertinggi, padahal survei tertinggi terus nih. Iya. Tapi ketika di kampanye di lapangan 02 ternyata sepi. Ya begitu, itu yang menjadi Mungkin tarik ke situ lah Kita kira-kira. strategi 02 itu suruh ngumpet pendukungnya. Biar baginya gampang ya. Iya. Iya, ya. Dia tidak ketahuan kalau banyak. Kalau rame-rame kan baginya Nah, kayak tadi soal 11,25 T itu memang betul per bulan ini. Iya. Per bulan 200.000. Iya. Sepanjang Januari sampai Maret. Itu Iya. total 11,25. Jadi 600.000 kan, Jadi- totalnya 600.000. Jadi dalam 3 bulan ini nanti rakyat sebanyak 18 juta keluarga, 18 juta Kita orang masuk ya. masuk ke kita nih. Itu akan menerima bansos nih. Entah Januari, bulan ini, Februari, Maret itu 600.000. ya. Sebelum lanjut ini ada bantuan kopi dulu nih. Monggo Pul. Itu Bang kopi dulu biar ini biar cespleng ini ya, otaknya ada. jahe. Kalau jahe mahal loh sekarang nih. Wah. Harganya berapa sekarang mah? Kan dapat bansos Pak ini. Jahe bansos. Jahe harganya berapa sekarang? Beli jahe ini. 50.000 per kilogram. Jahe merah tuh. Musim hujan mungkin ya orang bekerja ya, itu hangat-hangat. Kecuali yang pengantin baru ya. Soalnya sudah anget. Coba jahe mahal, 50.000 per kilo. 30.000 ya. Kopi hitam plus jahe. Tapi ngomong soal mahal nggak cuma jahe sebenarnya. Apa tuh? Ya beras, Ya, bahan pokok hampir lainnya. semuanya ya. Ya, gimana tadi terlanjutannya bansos tadi? 11, Nah, itu 11,25 T. iya. Itu dibagi untuk 18 juta keluarga. Itu periode Januari sampai Maret. Per keluarga berarti 600.000. 600.000 betul. Per bulan. Per 3 bulan Per 3 bulan. dirapel Jadi dirapel langsung dirapel. Cuma 300.000. 300.000 ya? 200.000. per bulan. Nah itu Cuma Jadinya 600. honorer, guru honorer aja 200.000 loh gajinya. Itu Iya. nggak usah gaji guru udah 600.000. masalahnya menjelang pemilu nih kan, bagi-bagi bansos. Nah selain bansos, selain yang BLT, bansos BLT kan bantuan langsung tunai yang bentuknya uang 600.000 itu. Itu ada apa namanya, kartu prakerja. Oh, ada lagi sekarang? Ada lagi, dibuka lagi untuk 1,2 juta orang. Total anggarannya 4,8 triliun.
di tahun ini juga. Iya, iya. Terus selain itu ada juga bagi-bagi beras. Jadi ada uang, ada prakerja, ada beras. Sembako ya. Sembako 10 kg per keluarga. Itu total anggaran besar itu. Karena dibagi untuk 22 juta keluarga. Kali aja 10 kilo berapa? Sekarang sekilo berapa? Beras. 14.000. 14.000. 14.000 mahal. Iya. Udah kali 10 kilo udah 140. 140. Kali Hampir sama kayak bansos itu. uang hampir sama. Iya, iya, iya. Jadi total udah sekitar 30 triliunan lah hampir lah. Ya, Untuk 3 bulan ini. Ya berarti kecurigaan publik bahwa bansos ini bukan murni program bansos itu cukup ini ya, apa, wajar ya. Tapi kalau lihat nominal bansos selama 1 tahun sampai mencapai 400 triliun ini seperti COVID. Kalau COVID kan memang kondisi yang luar biasa ya. Ya. Selain juga untuk membantu masyarakat, juga perekonomian, untuk membuat perekonomian negara Jelas lah itu, arahnya jelas. Itu memang kondisi ini memang butuh bansos yang tinggi tuh. Tapi kalau untuk sekarang bansos tinggi itu kan berarti itu tuh sudah hampir 1/6 dari APBN. APBN kita sekitar 3.000 triliunan, Ya. 3.000 sekian lah, sedikit lah, 3.000 sekian triliun. Berarti itu kan udah 1/6-nya kan buat bansos. Wah ini Luar biasa ya, nyentosnya banyak banget. ya, ini mau husnul khotimah sebenarnya. Dalam bagian bansos ini namanya Ya inilah, masalahnya terkenang. burismanya seperti apa enggak? Husnul Khotimah atau karena panik? Bukan, arti kalau mau fair itu dianggarkan, sudah teranggarkan APBN apa belum, kan begitu akhirnya. Ya ada Pak. Udah. Ya, Sudah teranggarkan jelas berarti. Habis itu kebenaran bansos momentumnya pas dengan pilpres. Bukan Ya. kebetulan juga. Anggaran itu kan direncanakan. Iya, kan udah terencana. Direncanakan akan dikeluar segitu Ya. 2024 pas momentum. Masalahnya teknis Beres. distribusinya itu yang Ya kalau agak lain. masih tepat guna itu terus nama-namanya jelas, itu mungkin masih di tracknya. Dari kemarin ini Beatrice 02 gitu. Bukan. Ada istilah ya di Cirebon, di kawasan Cirebon itu ada istilah begini. Wong sengit ora kurang penganggit, wong seneng ora kurang pengalem. Artinya orang udah kalau suka itu stok ujian itu banyak. Tembelak rasa coklat kan enggak? Tapi kalau seumpama dia nggak suka, stok cacian itu banyak. Jadi kalau yang tidak suka itu punya stok cacian. Tapi kalau suka, stok pujian banyak. Nah, makanya Jadi saya sampai bilang, yang suka ya. bukan ini loh. artinya mencoba menengahi itu gitu. Jadi itu baru Januari loh. Kalau kita melihat, kalau kita paham ya dengan mekanisme bagaimana pemerintahan bekerja atau keuangan pemerintahan bekerja, sangat jarang Januari mengeluarkan uang tuh. Iya, iya. Karena APBN itu kan dirancang tahun kemarin. Tahun kemarin, Desember. Dirancang tahun Ya. kemarin. Ya. Berdasarkan apa namanya pendapatan tahun ini. Jadi kan fungsinya cuma rancangan anggaran itu kan. Terus dia kan sekitar 3.000 triliun itu kan cuma asumsi. Kemungkinan pendapatan kita berapa triliun sekarang. Nah ini Januari kan pajak juga baru masuk, duit negara baru masuk, udah Ya, ya. dijor-jorin buat bansos. Ini presiden terpilih yang dilantik Oktober, tak kebagian apa? Itu masih ada November, Desember loh. Iya kan? Kalau habis anggarannya di Januari, Februari, Maret, nanti presiden terpilih di Oktober, dia mau ngapain? Duitnya udah habis, APBN. Enggak kaya Indonesia Kan itu. pendukungnya banyak angkanya kaya. Iya, kaya. Nah, oligarki yang kaya. Tapi permasalahannya, saya pernah dagang ya. Ketika bansos turun, biasanya harga jadi murah. Ini bansos turun, tapi harga tetap mahal. Gitu dulu sampai pernah ketika bansos saya jual telur dulu itu. Sampai telur itu sampai angka yang ya biasanya kan minimal 20.000 sampai ke 18.000, 17.000. Turunnya karena ada bantuan. Sekarang bansos ada, harga tetap mahal. Harga tetap mahal. Seperti itu. Itu operasi pasarnya Pak dulu. Oh gitu. Ya. Bansos harga ada dibarengi dengan operasi pasar. Hmm. Bahan-bahan pokok stabil. Ini belum. Harga mahal kan biar seolah-olah ini penyelamat. Hmm. Jadi
Jadi norma-norma aja sebenarnya. Sebagai penyelamat artinya pencitraan. Karena harga murah, harga beras mahal, jahe mahal. Ada bansos. Ya ada bansos nih. Iya. Berapa juta tuh ya warga? Sinterklas ya. Berapa rumah tangga yang dapat bansos? Sinterklas 8 juta. Kesiangan. 5 tahunan. Banyak dari Sinterklas ya. Dinaikkan. Karena kita terus. bicara by data juga, ya dari COVID hampir bukan hampir sama, bahkan lebih tinggi dari COVID. Dana. Kemudian kalau tadi bicara soal distribusi, tepat sasaran apa tidak, kita kembali lagi ke ketika bansos COVID. Berapa banyak yang diselewengkan di ketika COVID? Bahkan sudah ada yang tersangka koruptor ya kan? Iya. Korupsi bansos dan iya. Iya. Itu Banyak COVID konflik ya. soal pendistribusian apa-apa. Apalagi musim pilpres yang sangat Iya. banyak kepentingan gitu ya. Masalah kemanusiaan diselewengkan, apalagi masalah politik ya. Tapi yang ini loh, yang menarik juga pembagian bansos secara langsung oleh presiden ini dilakukan di wilayah-wilayah yang habis didatangin 03. Oh iya, jadi Wah. mengikuti ya. Mengikuti. Kata orang-orang sih mengikuti. Iya. Kayak kemarin di Jogja di Bantul itu kan habis datang 03 Ganjar kan berapa hari yang lalu. Baru 02 ke situ. Enggak 02. Jokowi yang ke situ bagi-bagi bansos. Jokowi. Oh, Jokowinya. Jokowi. Sama Ahaya kemarin. Ya, itu kan sebelumnya sudah ada 03 yang kampanye kan emang jadwal kampanye di sana. Iya. Jadi itu seolah-olah presiden ini jadwalnya hampir berbarengan dengan 03. Jadi kalau kata bahasa media sosial itu kan selalu buntutin 03 di mana. Selesai 03 kampanye, Jokowi turun ngasih Iya, bansos. penelusuran Tempo juga mengatakan begitu. Di mana 03 kampanye nanti beberapa hari kemudian Jokowi ke situ. turun. Atau mungkin 03 udah tahu Jokowi mau ke sana, biasakan akan Bisa dibalik ya? Dibalik ya. Wah, sebelum Jokowi saya dulu ya. Nanti ada Jokowi, aduh. Tapi Jokowi datang bawa bansos. Nah, rakyat relatif aja lah. Yang pasti-pasti bansosnya gitu. Ya selain momentum juga kan itu tadi aktor yang mestinya membagikan dalam hal ini Menteri Sosial kok tidak terlihat gitu. Iya. Apa semakin mencuat. Pengawasan artinya harus ada lembaga terkait yang mengawasi. Tapi hal ini sebenarnya fenomena baru apa yang pilpres sebelumnya kayak gini modelnya? Kayaknya nggak baru deh. Enggak pilpres sebelumnya ada bansos, BLT, tapi ada lagi bukan presiden. Bukan presiden ya? Wah, presiden kan nyalon lagi, kelihatan banget. Posisinya sebagai kontestan. Kalau soal angka ya angka sekarang tinggi, melebihi COVID. Ya soal pengawasan kan lembaga terkait ya. Ya tinggal kita lihat aja lembaga terkait yang di bawah pemerintah ini benar-benar berpihak ke rakyat, tersalurkan dengan benar apa tidak, itu kan nanti rakyat yang menilai kira-kira. Pemerintah Itu jargonnya, biarkan rakyat menilai. iya. Rakyat yang mana ya? Asalkan jangan 11 dari 100. Tapi efektif ya kayaknya kampanye dengan menggunakan bansos ini mendongkrak suara tidak? Signifikan, cukup signifikan atau Signifikan. signifikan ya? Soal orang dalam kondisi sulit terus ada bantuan ya orang akan naluri akan berterima kasih secara naluri. Apalagi ada salah satu ketum partai yang memaksakan, ayo kalian bilang terima kasih nih ke Pak Jokowi gitu. Bansos dari Pak Jokowi, akhirnya muncul itu kan keributan di publik. Nah kalau kita tarik lebih jauh lagi sebenarnya gini, bansos yang banyak itu kan dengan jumlah total belasan juta, puluhan juta orang yang diberi bansos, itu kan kalangan yang menengah ke bawah. Disebut saja miskin lah, bukan miskin. Termasuk kita dapat bansos nggak? Itu kelas apa sih? Kelas apa ya? Sama aja gitu. Kelas menengah, bukan ya? Nah berkaitan Kelas dengan nanggung lah. soal kemiskinan, ya kemiskinan seringkali menjadi ya bisa jadi dipelihara oleh negara ya untuk Iya, jadi komoditas malah. komunitas, bahkan untuk bahan kampanye gitu, bahan kampanye 5 tahunan ya entah periodenya siapapun ya. Nah itu, nah kalau bicara kemiskinan itu kan sebenarnya
kaitan dengan pendidikan. Iya, iya. Sebenarnya dengan pendidikan juga ini. Tapi menarik juga, ternyata pernah disinggung oleh Wapres itu. Semakin banyak bansos itu berarti kemiskinan semakin dipelihara Bukan gitu. dipelihara. Kata Wapres ya gitu. Ya. Bagus juga sih. Ya orang-orang yang dikasih nggak usah kerja Nggak usah kerja, ya. juga dikasih bansos. Min haitsu la yahtasib. Artinya semakin banyak bansos kan ada di satu sisi membantu kan, di sisi lain ada hal yang sebenarnya kegagalan pemerintah dalam hal kesejahteraan rakyat kan gitu. Iya, iya. Bagaimana rakyat bisa istilahnya struggle atau apa istilahnya bisa membangun survive membangun ekonomi keluarganya sendiri. Kan ternyata enggak, semakin lama semakin tahun bansos selalu meningkat. Artinya kan rakyat yang menerima bansos yang kategori miskin semakin meningkat kan. Iya. Ya benar berarti pernyataan confirm lah ya. Tapi Kiai, ngomongin bansos nih. Hukum menerima bansos yang tafsirnya kayak gitu tuh gimana? Boleh apa enggak, Kiai? Hukum menerima bansos. Iya, yang tafsirnya kayak gitu. Untuk bansos. Kan bansos ini kan multi tafsir nih, tapi kecenderungannya karena unsur kampanye. Hukumnya gimana gitu? Nah, kalau unsur kampanye kan memang dengan adanya bansos memang sangat rawan untuk masa ini lah ya. Iya. Sangat rawan disalahgunakan karena untuk kepentingan elektoral itu sebenarnya. Jadi untuk menaikkan elektoral itu karena taruhlah bahasanya tadi teman kita. Survei paling tinggi. Ketika kampanye Sepi. Ya karena itu tadi bagi-baginya di rumah, ya. oh bagi-baginya di rumah, Nggak usah hadir. nggak usah hadir. Berarti dia tepat sasaran ya. Karena kategori kalau sudut pandang agama kita lihat kan ada kriteria fakir, ada kriteria miskin Nah, gitu menarik kan. nih, guys. Wal fuqara, wal masakin Biar kan para begitu. pemirsa ini tahu fakir miskin itu gimana, Kiai? Bedanya. Ada yang memang mereka punya uang tapi dia belum cukup untuk kehidupannya. Itu namanya Miskin. miskin. Kalau fakir itu ibaratnya memang dia sendiri emang orang nggak punya. Masih banyak ya di Indonesia. Ya katanya semakin banyak bansos kan menjadi barometer. Jadi barometer. Apalagi mohon maaf nggak tahu itu asumsi seperti apa ketika mengatakan kemiskinan itu justru dipelihara. Saya bilang astagfirullahaladzim, kemiskinan dipelihara. Sedangkan kita statement agama, kadal fakru ayyakuna kufron. Bukan karena kita bukan kita percaya batu kekufuran itu. Justru yang paling dekat itu kemiskinan itu. Kadal fakru ayyakuna kufron. Di situ. Makanya kekufuran itu Berarti dosa besar memelihara kemiskinan ini. sangat dosa besar. Itu lebih besar dari babi ngepet itu. Waduh. Babi ngepet dosa. Babi ngepet dosa itu lebih tinggi. Makanya negara kalau memang itu memelihara kemiskinan, itu dosanya lebih besar dari babi ngepet. Terus habis itu pesugihan. Kalau ngaku miskin dosanya gimana, ya? Wah nanti sama. Nah, dia doa untuk dirinya sendiri. Kalau dia ngaku miskin, secara tidak langsung dia mendoakan dirinya sendiri untuk miskin. Karena lisani doai. Kata Allah, oh, ente pengen miskin ya udah miskin. Berarti untuk masyarakat yang menerima bansos hari ini tuh boleh-boleh aja, Kiai. Ada salah satu paslon nyebutin kalau ada yang nawarin duit terima saja, itu uang rakyat, bukan tapi itu uang rakyat. Iya, Oh, iya. capres itu bahasanya, bahasa capres itu. Ya, berarti udah jelas sebenarnya yang dikasih ke kita itu uang kita. Iya, tapi ketum partai yang lain mengatakan itu dari Pak Jokowi. Oh gitu. Yang anehnya begini lah. Itu kan Kabarnya dari rakyat. dari APBN, artinya uang rakyat dari pajak segala macam. Nah makanya sekarang itu yang menjadi sorotan itu kan begini. Jokowi bagi sendiri, Bu Risma sudah merasa galau di timnya sendiri. Bu Risma galau. Ini kan suasana sudah tidak nyaman. Ini dari media yang saya baca itu, Bu Risma sekarang saya tidak nyaman kok bansos dibagi sama presiden. Oh gitu? Iya. Habis itu, ini sebenarnya Jokowi ini perannya luar biasa. Iya. Untuk menggendong anaknya gitu. Untuk menggendong anaknya itu luar biasa. Kan lu juga pernah ngomong, Gimana tuh? ini Jokowi nggak berpihak kemana-mana, tapi kalau Jokowi berpihak ke salah satu udah game over. Kan selesai udah ngomong kayak gitu. Selesai. Itu di media di wawancara ya, waktu sebelum ini. Game Ya. over tuh gimana maksudnya? Game over tuh. Ya udah selesai, Ah. udah nggak usah ngelawan, udah selesai. Oh, iya, Jokowi iya, udah iya. berpihak.
Nah sementara ini memang terjadi ini. Jokowi memang tidak pernah berstatement untuk memihak 1, 2, 3, tapi ciri-cirinya, tanda-tandanya ada keberpihakan kan. Tapi yang terakhir Karena sekarang Yang mobil ini mobil presiden, yang ada orang di dalam mobil mengacungkan 2 jari. 2 jari. Iya. Masalahnya begini, artinya Jokowi mungkin terlihat santunnya masih seperti dulu lah. Ibaratnya bahasa Etika. biasa lah. Bahasa seperti itu. Sekarang yang lagi viral etika. Masalah etika. Cuman sekarang kok kayaknya, mohon maaf, itu seluruh instrumen itu dimainkan semua. Iya. Ormas dimainkan, Dan terakhir- NU dimainkan. Diduga. Oh diduga. Ya kok kemarin sampai berantem di rumah sendiri, di rumah NU aja berantem. Oknum itu. Bagus, kita masih banyak istilah. Makanya punya istilah husnul. Ini kan etika, diduga oknum. Ya ada bahasa akhlak dah. Iya. Ya bahasa akhlak udah gitu aja. Harus Surya juga ya, harus tabayun. Iya, tabayun. Tabayun. Tapi dijawab sama Mustasar kan. Gimana katanya? Apa jawabannya? Kata Gus Mus kan? Kata Gus Mus. Saya udah kata ketir. Kalau ketemu sama Rois sama Wong Pila saya keluar ya. Iya sebenarnya PBNU sindiran jangan ngomongin soal Keras itu. keras. Iya. Tugasnya Itu PBNI itu memenangkan Indonesia. memperbaiki kinerja dan memenangkan Indonesia. Nah, Itu kan sindiran yang tajam. Tapi kan nggak tahu itu masuk ke hati para pengurusnya apa enggak kan gitu. Ya itu kan tayangannya sama kekuatan bansos tadi itu. Lebih kuat tahu Iya. apa kekuatan bansos. saya kaget kalian mustasar yang lain. Pale ngomongin ponakan kan. Biasa. Halus saya. Masih halus banget itu ya. Sudah sangat luar biasa. Seluruh instrumen bayangin coba. Tapi kondisi seperti ini tuh kayaknya sih kalau kita bicara ini memang apa ya, kondisi yang tidak sengaja, tapi ini kayaknya sepertinya sudah terbangun dari awal. Iya lah udah disetting. Setting apa, By design. Tapi soal keberpihakan tadi, presiden kan kemarin baru desain ini menyatakan. desain Jokowi ya mungkin ya, Iya. mungkin ya. Iya, Mungkin nggak apa-apa. Masih dugaan lah ya. Dengan jargon Jokowi yang kerja itu membuat semua orang kerja ini sebenarnya. Kerja ke oligarki. Tapi dengan Jadi- kondisi apa soal tadi soal bansos, kemudian soal harga naik, soal dinamika politik yang tadi disebutkan macam-macam, itu kemudian memunculkan pergolakan politik yang bukan bisa disepelekan ini. Iya. Muncul Iya, iya. ketidakpercayaan publik baik dari kalangan mahasiswa maupun dari kalangan intelektual. Iya. Nah ini seperti tungku ya, tinggal nunggu ini aja, Kebakar. nunggu kebakar posisinya. Tinggal bagaimana Jokowi itu mampu Redam. meredam atau menyiram api itu kan gitu. Tapi Salah satunya masalahnya lewat kan- bansos gitu. Itu Siraman bansos. desain ini tuh sudah dibangun sedemikian rupa sehingga asumsi untuk kayak 98 turun ke jalan ini tuh sudah sulit. Iya. Satu, mahasiswa suruh segera cepat-cepat lulus. Karena ada asumsi setelah lulus kerja. Padahal tingkat pengangguran lagi naik. Nah, padahal mereka kerja juga di perusahaan-perusahaan yang miliknya oligarki kan. Jadi ketika mereka kerja di perusahaan oligarki itu tinggal dimainkan saja. Tinggal dimainkan kemiskinannya, dimainkan setengah kayanya, dimainkan mananya, itu enak Tapi saja. tidak semuanya ikut kerja juga ya. Ya nggak semuanya. Nggak semuanya. Ini Ada yang dikerjain juga ada. Bukan kerja malah dikerjain. Dikerjain ada. Ini apa ini apa? sempat dengar nggak waktu awal-awal Jokowi presiden tuh ya, mahasiswa silakan demo, tidak ada yang melarang. Ya. Itu kan baru Hak konstitusional. waktu Jokowi bilang silakan kalian demo silakan. Tapi yang penting tidak rusuh, tidak merusak apa Fasilitas. fasilitas. Tapi mana ada demo yang nggak rusuh terus Tapi didengarin. sejauh ini memang belum pernah sejak Jokowi ya, belum pernah ada demo yang besar-besarannya. Meskipun Pertemuan dulu apa? Jokowi kebijakannya seperti apa, ya Ada, sempat ada yang reformasi di korupsi itu, Pak. iya tapi kan mampu diredam. Iya, itu. Selesai. Kekuatannya besar. Kemudian cuman ada golnya satu itu. masalah lagi yang soal MK Iya, juga itu diredam, kumpul semua ya. kumpul semua. Tapi nggak tahu sekarang isunya ada mahasiswa yang mau
Karena narasinya sudah dibenturkan, narasinya dari awal. Ketika orang demo satu mengganggu ketertiban umum karena orang pada berangkat kerja macet segala macam. Iya. Itu udah dibenturkan semua sebenarnya. Benturkan. Artinya justru mahasiswa yang alih-alih perwakilan masyarakat malah dibenturkan sama Sama masyarakat. Gitu. Karena yang kerja dia sudah posisi yang kerja dia menikmati kerja dan kerjanya. Posisi yang tidak kerja dia menikmati bansos. Kan gitu. Nunjuknya ke sana berarti. Makan baru. Dia mau bersuara, rakyat mau bersuara dia menerima kan gitu. Iya. Posisinya oh saya nggak jadi susah nih karena menerima bantuan gitu. Ya. Padahal itu cuma kenikmatan sesaat. Ini mana? Oh. Gak abadi ya. Tidak abadi kenikmatannya. Iya. Tapi dibikin tiap tahun ya. Jadi abadi ya dia. Bonusnya abadi. Kalau kayak demo segala macam itu sekarang ya udah silakan demo, silakan, karena di era demokrasi silakan demo, hak politik untuk bersuara silakan. Tapi bersuara nggak didengerin. Iya. Ya sebatas aspirasi saja. Kumpul ya. Sebatas bukan masalah tumpul, apakah mahasiswanya memang sudah tidak tajam, apakah memang mahasiswanya Nah, iya, sudah berbeda masa lalu dengan mahasiswa sekarang. Kalau kegelisahan sih mungkin Sama. konsolidasi masih sama. Ya kayak itu kasus demonstrasi yang reformasi di korupsi itu kan berbagai daerah besar banget, bahkan dikatakan jilid 2 reformasi 98. Cuman goalnya ini loh tumpul lah gitu. Sebenarnya menurut pandang dari kebijakan dulu Karena sih, emang Soeharto. apa mindset orang demonstrasi dan menyampaikan pendapat itu cuma sebatas mereka bersuara. Udah, masalah nanti ditanggapin atau enggak itu sudah tidak menjadi goal lagi sebenarnya. Isu ya seperti itu. Jadi itu pemerintah atau orang yang di demo itu mengarahkan isu bukan di substansi demonya, tapi mengarahkan isu kalau situ demo saya dengerin loh. Iya. Udah itu kalau situ mau udah saya dengerin sudah, terus saya pulang udah. Permukaan doang kan. Kan ada unsur-unsur yang sebenarnya bisa menekan pemerintah. Kalau mahasiswa saja nggak cukup. Mahasiswa menekan itu ketika situasi pemerintahan tidak stabil, tidak normal, kondisi ekonomi krisis, momentum. Terus menteri-menteri juga banyak yang orang-orangnya Jokowi mulai rusuk keluar misalkan. Itu ketidakpercayaan, artinya ada ketidakpercayaan dari dalam maupun dari pihak luar. Nah itu baru menekan. Tapi ketika mahasiswa saja itu ya tekanan suara mahasiswa udah. Iya. Apalagi di periode terakhir ya, 2 kontestan calon presiden bersatu, yaitu Prabowo dan Jokowi kan. Ya, jadi Siapa lagi? oligarki itu ya. Gitu. Tapi kalau soal kekuatan mahasiswa sebenarnya kan buntut panjang dari kebijakan Soeharto dulu ya. NKK apa sih? NKK BKK itu ya. Ya mahasiswa nggak boleh ikut campur urusan di luar kampus. Akhirnya terputus tuh dialog dengan masyarakat karena sibuk dengan kampusnya doang. Dikebiri. Iya dikebiri Kuala mahasiswa itu. Tapi ada masa bagusnya juga. Sekarang lewat SPP tinggi, Nah, lewat DO, kecekik ya. Oh, dia mau mending nyari duit. UKT-nya tinggi. UKT tinggi. Kata tinggi. Nah, UKT sekarang ada yang pinjol juga tuh. Wow, Di kampus mana itu? ITB ya? ITB. Dulu kan juga sempat kayak gitu. kerja sama pinjol. Kelas ITB. Kelas ITB yang kelas menengah kebanyakannya. Yang sebenarnya bantuannya banyak ya. Jokowi bilang dia kaget sarjana kita lebih sedikit daripada negara tetangga, itu emang ya nggak tahu beneran kaget atau tidak, atau memang lebih bahagia dengan kondisi seperti itu. Bansos ya. Ya ada korelasinya soal sarjana sedikit, penerima bansos banyak. Ya korelasi. Karena kemiskinan itu berkorelasi dengan kepintaran. Semakin banyak orang pintar ya Pendidikan, semakin ya. sedikit pendidikan, semakin sedikit orang miskin. Walaupun banyak orang pintar yang Jangkauannya. miskin ya. Walaupun banyak itu nggak dari Nah, topik ya. korelasi orang pintar ya itu juga berkaitan dengan industri juga kan gitu. Iya. Orang pintar, tapi dia tidak tertampung. Iya, akhirnya kerja jadi buruh ya. Diburu. Nah, karena industri kita kan industri kasar, Pak. Orang pintar kan industri halus. Ya, Soft di ruangan-ruangan skill. ya. Di ruangan-ruangan. Mikir, ngomong, mencari penelitian, itu kan industri orang pintar, Ya. orang inilah cerdas.
Kalau industri kita yang kita bangun selama ini kerja, ayo kerja. Kerja kasar ya. Nah, ini Yang kan industri kasar walaupun halus, walaupun Iya, kan di betul. kantor pakai dasi segala macam, tetap kasar itu. Kita ngetik, lihat angka-angka, terus kita melakukan kegiatan yang selalu sama berhari-hari, berulang setiap bulan, libur Sabtu Minggu itu kasar, walaupun dinas itu kasar. Itu bukan kepintaran yang dipakai. Itu apa Buru namanya? aja udah. Itu cuma ya Kita korporat. cuma melakukan yang sudah disetting gitu. Tapi ini sebenarnya settingan Tuhan, Mas. Settingan Tuhan. Untuk mengubarkan Indonesia. Bukan. Artinya ada pekerja kasar. So kalau seumpama semua di kantoran semua, siapa yang gali untuk PDAM segala Ya, macam? tapi kan pekerja kalau di negara maju pekerja cara kasar itu kuantitinya. layak juga gajinya, Pak. Enggak, bukan masalah pekerja kasar, Pak. Apa, Mas? Pekerja kasar kan jelas-jelas kasar. Ini pekerja seolah-olah pekerja halus. Halus, Sebenarnya kasar. Ternyata kasar. Kasar dia, karena dia cuma melakukan kegiatan yang tanpa otak juga bisa gitu. Iya, Asal iya. terbiasa, itu kasar itu. Robot ya? Itu bukan pemikir itu namanya. Sedangkan negara-negara maju harusnya orangnya duduk gini, ngopi, ngobrol, tapi kita mikir kepalanya. Kayak gini lah ya. Iya. Dan itu menghasilkan gitu loh. Tapi memang sumbangsi masalah sarjana terus terang. Kalau mengukur sarjana, ngukurnya mulai dari tahun 2000 kekinian lah. 2000 ke sini. Karena kalau seumpama era dari tahun 90-an ketika pesantren itu rata-rata memang tidak ada sekolah umumnya, itu makanya kenapa NU itu mayoritas lulusan SD gitu. Walaupun sebenarnya penyerapan di masyarakat orang NU luar biasa. Penyerapan di masyarakat itu santri-santri itu sangat luar biasa. Kepeduliannya, misi dakwahnya, pokoknya segalanya dah. Iya. Nggak ada, coba lihat ada santri demo gitu, tawuran antar santri karena moralitasnya tetap terjaga. Habis itu mereka husnudzonnya tinggi, negara chaos kita nggak ikut, kita mendoakan. Tapi miskin, Pak. Miskin ya. Oh, berarti penerima bansos itu para santri ya? Nah, ya udah tinggal sendiri aja udah malu gitu. Enggak, santri jangan. Enggak, jangan santri lah, jangan. Jangan. Santri itu berkat. Bukan bansos tapi berkat, Abdul Dzikri Ini itu. strategi baru kampanye tahlilan kasih Ada. zakat. Kemarin ada tim kemarin saya diajak. Mau nggak ada program Bocoran katanya? Iya, bocoran kemarin. Bocoran dari Bogor kemarin ada tim itu. Saya punya program katanya, gimana programnya tuh? Program paslon tapi dengan cara tahlil. Waduh. Saya bilang Waduh. kita dengan jadi mengetuk pintu langit. Politik identitas ini. Jadi bansosnya enaknya melalui tahlilan. Jadi intinya Intinya. Gimana intinya? Tahu intinya. intinya ini orang miskin dipelihara sama negara memang. Iya, iya. Dan itu dosa besar itu. Susah. Masya Allah. Dosa besar. Akan dipertanggungjawabkan. Ini tanda Ya, kutip ya. ya. Orang miskin dipelihara negara tanda kutip ya peliharanya. Kan kalau dipelihara emang wajib dipelihara Iya, namanya iya. miskin. Tapi Orang miskin dipelihara oleh negara. Dibiarkan Itu kan tetap miskin. Emang undang-undangnya kayak gitu, Pak. Kok masa Orang dipelihara miskin oleh dipelihara negara? Udah kayak kucing. Ya makanya kemiskinan jangan bilang. dia mau dipelihara oleh negara, tanda kutip pelihara. Iya, negara. Ya jadi- Allah. Kalau saya sih masih senang dengan bahasa bahwasanya Tuhan menciptakan, ada yang memang Nih. pekerja kasar, ada yang Iya. pekerja halus lah bahasanya, pekerja halus. Itu fatalisme nggak, Pak? Fatalisme. Iya, Pak. Oh. Sama halnya orang Kemudian jadi enak merintahnya. sama halnya orang bego juga dipelihara negara. Iya bener. Kebodohan ya. Ada buktinya loh. Gimana? Buktinya. Kalau kita lihat beasiswa nih, Iya. yang dikasih beasiswa orang apa? Oh, pinter. Orang pinter. Orang pinter, walaupun miskin tuh orang pinter. Iya. Bayangin coba orang bego, miskin, sekolah nggak mampu, udah dibeasiswain. Ya. Iya, iya. Ujungnya apa? Ujungnya udah kelihatan. Udah Artinya kelihatan. sistematis ya dari Dapat jalur bansos. Udah. Iya, iya. Berarti kebodohan dipelihara, kemiskinan yang dipelihara. Berimbas Iya. kemiskinan. Jadi bansosnya disyukuri aja ya. Harusnya orang miskin nggak diberi bansos, diberi Harusnya. beasiswa. Hmm. Itu kan masuk program. Terus bansosnya ke siapa kalau miskin nggak dikasih? Ya nanti biar mereka kerja sendiri.
Iya, jadi korelasinya kayak gitu ya, kebodohan dipelihara, kemiskinan dipelihara, dengan adanya bansos akhirnya dimanfaatkan untuk memperoleh suara elektoral. Itu Oh, ampuh gitu itu ya. kata sampean. Tapi memang pakemnya kita balik lagi bahwasannya di sebuah negara memang sudah dua itu kemarin sudah saya ungkapin bahwasannya negara itu ngurusin kesejahteraan dengan pendidikan. Itu sih. Kuncinya di dua itu, pendidikan dengan kesejahteraan. Yang kurang sejahtera kasih bansos, pendidikan, program ada salah satu capres itu mengatakan nanti satu keluarga miskin satu sarjana. Ya. Sebenarnya arusnya sudah baik semua, sebenarnya semua harus baik. Aku amin aja dulu. Sama aja. Sama aja ya. Siapapun yang menang, oligarki yang menang. Oligarki yang menang. Tetap. Siapapun yang menang, oligarki yang menang. Yang dapat bansos, alhamdulillah. Alhamdulillah.